Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Devi selaku dosen pengampu mata kuliah farmakologi yang sudah memberikan tugas sehingga yang nonton video ini mampu mengetahui tentang materi yang akan saya paparkan kali ini. Nah, supaya kita tahu, tonton videonya sampai akhir ya, dan semoga video ini bermanfaat. Di sini saya akan menjelaskan tentang induksi apoptosis antiproliferatif dan chelating agent. Nah, kalian pasti udah tidak asing lagi dong dengan kata kemoterapi. Lalu apa sih kemoterapi itu? Jadi, kemoterapi adalah prosedur pengobatan untuk memberantas sel-sel kanker dalam tubuh penderita. Terapi ini bekerja dengan membunuh, mencegah penyebaran, atau menghentikan pertumbuhan sel kanker. Tetapi harap diingat juga bahwa prosedur ini dapat merusak sel-sel sehat dalam tubuh, sehingga menimbulkan beberapa efek samping. Kemoterapi menggunakan obat-obatan kimia kuat yang dapat membunuh sel kanker, dan variasi obatnya beragam dan dapat digunakan sendiri atau dikombinasikan dengan obat kemoterapi lainnya. Kemudian ada apoptosis. Apoptosis adalah kematian sel secara terprogram yang terjadi secara normal selama proses perkembangan dan penuaan semua jaringan tubuh. Jadi, sel-sel yang rusak akan berubah menjadi fragmen-fragmen yang disebut apoptosis. Apoptosis disebabkan oleh infeksi, khususnya pada infeksi virus. Ada dua jalur apoptosis, yaitu jalur ekstrinsik dan jalur intrinsik. Jalur ekstrinsik melibatkan fas, sedangkan jalur intrinsik melibatkan sitokrom C yang dirilis dari mitokondria. Pada tahap intrinsik, mitokondria menjadi bocor dan mengeluarkan cairan atau protein sitokrom C yang dapat memulai apoptosis di sitoplasma. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Pertumbuhan sel abnormal ini dapat merusak sel normal di sekitar dan di bagian tubuh yang lain. Awal mula kanker dan bahan kimia yang memicu kanker ada karsinogenik. Karsinogenik sendiri adalah bahan yang dapat memicu terjadinya kanker. Karsinogenik dapat mempengaruhi DNA atau suatu protein yang berperan pada siklus pembelahan sel seperti protozogen atau tumor supresor gen. Karsinogenik dibedakan menjadi 3, yaitu bahan kimia, radiasi, dan virus. Penyebab kanker. Penyebab utama kanker adalah perubahan atau mutasi genetik pada sel. Mutasi genetik akan membuat sel menjadi abnormal. Sebenarnya tubuh kita memiliki mekanisme sendiri untuk menghancurkan sel abnormal ini. Bila mekanisme tersebut gagal, sel abnormal akan tumbuh secara tidak terkendali. Kemudian ada gejala-gejala kanker. Yang pertama, munculnya benjolan, nyeri di salah satu bagian tubuh, muka pucat, lemas, dan cepat lelah. Penurunan berat badan yang drastis, gangguan buang air besar atau buang air kecil, batuk kronis, demam yang terus berulang, dan yang terakhir memar dan mengalami pendarahan secara spontan. Pengobatan kanker. Jenis pengobatan yang akan dipilih dokter tergantung pada beberapa hal, mulai dari jenis kanker, letak kanker, stadium kanker, kondisi kesehatan pasien secara umum, hingga keinginan pasien sendiri. Ada beberapa metode pengobatan kanker. Yang pertama ada kemoterapi. Kemoterapi dilakukan dengan memberikan obat-obatan untuk merusak sel kanker. Dan yang kedua ada operasi. Operasi ini dilakukan dengan memotong dan mengangkat jaringan kanker. Ketiga ada radioterapi. Dilakukan dengan menggunakan paparan radiasi untuk membunuh sel-sel kanker.
Radioterapi ada dua jenis, yaitu radiasi dari mesin yang berada di luar tubuh atau radiasi dari alat implan yang dipasang di dalam tubuh. Yang keempat, transplantasi sumsum tulang. Prosedur ini, sumsum tulang si penderita akan diganti dengan sumsum tulang baru dari si pendonor, agar dapat menghasilkan sel baru yang normal dan bebas dari kanker. Yang kelima, ada imunoterapi. Pengobatan ini bertujuan untuk mengaktifkan sistem imun penderita untuk melawan kanker. Yang keenam, terapi hormon. Beberapa jenis kanker seperti kanker payudara dan kanker prostat itu dipicu oleh hormon. Oleh karena itu, dengan menghambat hormon tersebut, pertumbuhan sel kanker dapat dihentikan. Dan yang terakhir ada drug terapi. Terapi ini dilakukan dengan memberikan obat-obatan yang dapat menghambat mutasi genetik pada sel. Dan perlu diketahui juga bahwa pengobatan kanker dapat menyebabkan berbagai efek samping. Salah satunya kekurangan darah putih sehingga tubuh penderita rentan mengalami infeksi. Kemudian ada antiproliferatif. Anti yang berarti melawan dengan demikian terhadap proliferase. Proliferase adalah fase sel saat mengalami pengulangan siklus sel tanpa hambatan. Istilah proliferase sering digunakan pada hepatosit dalam konteks penggantian massa parenkima hati yang hilang akibat proses detoksifikasi. Uji antiproliferatif menggunakan ampelopsin H2 pada berbagai konsentrasi menunjukkan makin besar konsentrasinya, maka semakin banyak sel HeLa S3 yang mati. Sel HeLa S3 adalah sel kanker leher rahim akibat infeksi hormon papilomavirus atau HPV-18, sehingga mempunyai sifat yang berbeda dengan sel leher rahim normal. Sel kanker leher rahim yang diinfeksi HPV diketahui mengekspresikan dua onkogen, yaitu E6 dan E7, yang terbukti dapat menyebabkan sifat immortal pada kultur primer keratinosit manusia. Namun, sel ini tidak bersifat tumorgenik atau menginduksi serangkaian proses yang pada akhirnya dapat menyebabkan sifat kanker. Oleh karena itu, penelitian tahun 2 akan dilakukan uji aktivitas untuk mengetahui mekanisme molekuler sehingga antiproliferasi, apoptosis, dan siklus penghambatan senyawa amilopsin H2 dan beberapa fraksi yang menunjukkan sitotoksisitas tinggi terhadap sel Raji. Di samping itu juga akan dilakukan uji aktivitas amilopsin H2 terhadap sel vero atau sel normal untuk mengkaji keamanan senyawa tersebut apabila digunakan pengobatan kanker. Gen yang mengontrol proliferasi sel. Yang pertama, gen yang bertanggung jawab selama fase perkembangan atau proto-onkogen. Yang kedua, gen yang memproduksi protein spesifik untuk mengganti sel yang baru atau DNA repair gen. Dan yang ketiga, gen yang bertanggung jawab untuk proses apoptosis. Pertumbuhan sel. Kontrol pertumbuhan normal. Proto-onkogen mengontrol pertumbuhan dan pembelahan sel normal. Gen ini mengkode faktor pertumbuhan, reseptor faktor pertumbuhan, dan faktor transkripsi. Bila proton onkogen mengalami mutasi, maka terjadi onkogen, sehingga proliferasi tidak terkontrol. Ikatan growth factor, ligan atau reseptor teraktivasi dapat menginduksi transmisi sinyal ke sitoplasma melalui aktivasi dari kinase, kemudian terjadi transduksi sinyal sitoplasma ke nukleus. Chelating agent.
Ini adalah senyawa yang terutama digunakan dalam campuran keracunan. Ligan yang dapat menahan logam dari dua sisi. Ligan adalah kelompok fungsional yang mampu membentuk ikatan koordinat di mana kedua elektron bersama disambungkan oleh ligan kebanyakan atom O, NOR, S atau gugus hidrogen disulfida atau amino dan fosfat. Penggolongan chelating agent, penggolongan dan mekanisme kerja. Yang pertama dimekaprol. Pembentukan kompleks kelase antara gugus sulfihidril dengan logam, sehingga diharapkan membentuk kompleks yang stabil untuk meningkatkan eliminasi logam tersebut. Suksimer. Pembentukan kompleks kelasi antara gugus sulfihidril dengan logam, sehingga diharapkan membentuk kompleks yang stabil untuk meningkatkan eliminasi logam tersebut. Edetat kalsium di natrium. Asetat atau EDA logam bebas atau baik eksogen maupun endogen dengan afinitas tinggi terhadap CaNa. EDA akan menggantikan kalsium dari ikatannya dan ekskresi. Unitol. Analog dimekaprol yang larut air sehingga ekskresi semakin cepat. Obat-obat yang mengandung chelating agent. Minocycline HCl. Minocycline adalah antibiotik simensitik dari golongan tetrasiklin. Seperti pada tetrasiklin pada lainnya, spektrum aktivitasnya luas selain mempunyai aktivitas antibiotik. Minocycline juga mempunyai aktivitas chelating agent dan membentuk helat dengan ion Ca2+, Mg2+, atau Al3+ dalam usus. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.